Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Kalau secara nasional, kalau di pemangku kepentingannya, di database pemangku kepentingan secara nasional yang mengejutkan sebetulnya industri kreatif di era yang sekarang ini yang melesat tinggi dan punya penghasilan besar itu di sektor game dan animasi. Ya. Film mulai turun. Film turun ya, Pertama tetap film tadinya. awal mula. Wah, betul. industri kreatifnya atau ekonomi kreatifnya itu film, PS gitu. Tiba-tiba muncul industri game dan animasi. Semua jadi hancur. Ya. Iyalah, aku melihat gejala itu. Emang aku lihatnya kan gini, gampang aja sih untuk melihat indikasi itu. Mana industri kreatif yang lagi rame. Gampang kok. Sekarang anak-anak aja deh. Lebih banyak anak-anak kan daripada orang dewasa kan. Yang menikmati industri kreatif itu kan lebih banyak anak-anak. Iya kan? Bahkan konten kreatornya banyak yang pindah ke konten anak-anak. Iya. Tapi kan lucunya gini. Ketika ya aku sepakat bahwa hari ini game yang menang. Iya. Game menjadi pemenang industri kreatif. Betul. Karena konsumennya banyak. Nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak sama. Mereka memainkan game. Tapi lucunya di saat seperti sekarang banyak orang yang lari ke film, padahal lagi sepi-sepinya. Apa yo? Jadi biasanya ngene Kang, biasanya itu wis kaya umum nang ndi-ndi. Artinya kadang nek lagi rame yo booming gitu kan. Yeah. Biasanya gitu, is umum gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan. Tantangan kita kalau Ya, aku sepakat. iya tantangan gitu. Tantangan bahwa Mbak sekali-kali jangan ngikut, tapi bikinlah sesuatu yang baru, yang lain gitu, yang benar-benar inovatif sehingga orang akhirnya melirik. Baik di era pandemi kan awal-awal era pandemi kebanyakan orang lagi rame orang bikin konten kan gitu. Yang paling kadang aku bingung itu awal-awalnya gini Kang. Apa judulnya di YouTube-nya film. Pas kita klik dalamnya konten. Ini sering kan? Sering aku Nah, sering. makanya sebenarnya aku mikirnya gini, yo aku sepakat film itu isinya beberapa konten. Betul. Tapi gitu konten-konten itu tidak bisa dikatakan film. Ya. Kan secara edukasinya atau ilmunya segala macam kan memang beda, pendekatan estetikanya juga beda. Oh, beda. Jauh. Ya. Cuman yang heran itu ya di situ. Maka iya. Tapi kita nggak bisa melawan arus itu, justru biasanya hal-hal yang kayak gitu yang akan menciptakan habit biasanya. Dan akhirnya terjadi, habit itu tercipta. Memang terkadang yang asiknya di Indonesia itu kadang seperti viral lagi ditatani. Ya sama inilah kuliner kan juga gitu lah. Viral case tapi ditatoni. Betul. Gitu. Yang penting martabaknya payu, soal rasa nanti. Oh lek wis rame. Tapi dipikir kayak bagaimana kualitas produk, bagaimana packaging, bagaimana branding, bagaimana marketnya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Nah makanya
ketika masuk di industri kreatif, apalagi industri digital, nek ada orang tanya ke saya biasanya Kang, biasa carane aku main dolanan koyo ngono. Carane pilihannya mung loro. Kalau kamu mau masuk industri kreatif yang base-nya digital, caranya mung loro kok. Piye Mas? Yo kalau nggak kamu beli sistemnya, ya kamu pelajari sistemnya. Gitu. Sistem yang gimana tuh? Ya contohnya gini, orang kalau awalnya era YouTuber itu kan biasanya kan orang termotivasi monetis. Ya. Piye carane. Tapi kan kadang tidak banyak orang juga yang sadar proses menuju monetisnya setengah mati tuh. Berat. Aku aja sampai di Bennett sama YouTube. Tapi tidak ada juga yang memanfaatkan momen itu, jual beli akunnya juga ada. Ada akunku di YouTube itu, channelku itu kemarin kan mau dibeli juga sama orang, content creator dari nggak usah tak sebutin lah. Terus mau dibeli sekian juta, tapi nggak aku lepas karena saya berpikirnya apa yang saya garap itu bukan untuk konten bukan untuk konten sebagai YouTuber, tapi aku berpikir bahwa ini suatu ketika itu kan aku garap sudah lama dari 2008 itu di YouTube itu aku garap. Aku ingin menyediakan sebuah media alternatif supaya orang itu bisa belajar tentang banyak hal melalui YouTube itu. Bukan karena aku ingin monetize-nya, enggak butuh itunya aku. Kalaupun itu nanti ada monetize itu, tak anggap itu bonus saja. Lah, berarti kan gini Kang, artinya kayak obrolan kita di awal-awal, sebenarnya base-nya di kita kan. Kita mau memanfaatkan era industri ini buat apa? Kita mau memanfaatkan era digital ini buat apa? Itu satu, itu baru satu Kang. Yang satu. Nomor 2-nya, terus kita mau menjadi pemainnya atau penontonnya aja. Yes. Sepakat. Dan kebanyakan kita cuma jadi user. User dan follower. Nah, iya akhirnya secara bahasa ekstrimnya ketika kita mau masuk ke dalamnya, ya bener kan? Bingung. Ya wes, nek ora dituku sistemnya, ya kita pelajari dulu. Betul. Sayangnya kita malas belajar. Nah, itu dia. Akhirnya kita nggak pernah ngerti sistemnya bagaimana sampai akhirnya kita yang kebeli oleh sistem. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Itu kan tren tren mahasiswa baru di kampus-kampus itu kan turun. Ya kan? Terus waktu itu saya dengan beberapa teman katakanlah pengajar di kampus itu ngobrol santai, ngobrol-ngobrol di grup WA, chat gitu kan. Terus saya usulkan aja ke mereka, ya kenapa tidak media sosial kita, akun-akun kita di media sosial, kenapa kita tidak gunakan untuk ngajar aja? Ya gratis nggak masalah sih menurutku. Nggak masalah. Ya kan? Orang kita mendidik itu bukan soal dapat bayaran apa tidak kok.